Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini insyaallah saya akan menyajikan atau kami akan membahas pada video kali ini tentang hukum solat Idul Fitri baik secara berjamaah dan sendirian. Mari kita sama-sama simak bagaimana kaul ulama tentang solat Idul Fitri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Dan solat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sunnah. Nah, jadi solat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dikuatkan. Wa tusyra'u jama'atun atau jama'atan. Dan disyariatkan, dikerjakan solat ini berjamaah, dengan cara berjamaah. Wali munfaridin, wali musafirin, wa hurin, wa abdin, wa khunsan, wa mra'atin. Nah, jadi solat id ini disunahkan bagi orang yang sendirian, orang yang musafir, orang yang merdeka, budak, orang yang khunsah. Itu maksudnya kalau bahasa yang punya dua kelamin, istilahnya orang yang khunsal muskil, dan perempuan, semua sunnah. Nah, jadi kalau kita mau sholat sunnah Idul Fitri secara sendirian boleh, secara berjamaah boleh, akan tetapi lebih afdolnya dilakukan secara berjamaah. Namun sekarang kan kita lihat keadaan di Indonesia ataupun di negara lain ada istilahnya lockdown karena virus corona atau COVID-19 ini. Ya, jika pemerintah menganjurkan untuk sholat di masjid, ya kita silahkan sholat di masjid. Akan tetapi jika pemerintah mengeluarkan peraturannya untuk sholat di rumah, ya kita sholat di rumah. Nah, karena dan juga bagaimana cara kita mengerjakan sholat id ini, wahya rakaatani, yaitu dua rakaat. Nah, untuk cara pertama ini, sholat id itu boleh dikerjakan seperti kita mengerjakan sholat zuhur tanpa 7 takbir, baik di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua. Itu boleh. Ini sekurang-kurangnya cara pengerjaannya. Misalkan kita usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini lillahi ta'ala, misalkan salat sendirian. Nah, boleh kita kerjakan, pilihannya kita dua. Mau dikerjakan seperti salat sunnah zuhur, sunnah biasa yang 2 rakaat, atau mau dikerjakan lebih afdalnya 2 rakaat dan disertai di rakaat pertama itu dengan takbir. Setelah itu di rakaat kedua itu juga takbir. Nanti kita jelaskan di sini. Ini penjelasannya yang rinci. Nah, di sini salat Idul Fitri itu rakaataini wa hiya kasairi shalawati fil arkani wasyuruti wassunani. Fa in arada al-aqalla iktasara ala ma yusannu fi ghairiha fa aqalluha rakaatani ka sunnatil wudu wa in arada al-akmal ata bitakbiril ati. Nah, jika di sini di kitab ini kita dipilihkan mau mengerjakannya sekurang-kurangnya atau mau mengerjakannya secara sempurna. Jika kita kerjakan secara sempurna, maka seperti yang biasa dikerjakan di masjid itu walaupun kita sholat sendirian. Nah, terus bagaimana cara pengerjaannya secara akmal, maksudnya sempurna seperti yang dilaksanakan di masjid itu. Nah, di sini dijelaskan wa yukabbiru fil ula sab'an. Jadi ketika kita niat Allahu Akbar, kita niatkan. Nah, setelah itu kita baca doa iftitah.
setelah baca doa iftitah itu maksudnya kabiran walhamdulillahi katsiran ila akhirih. Nah, kita membaca takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, itu takbir pertama kan. Setelah itu kita lagi takbir. Nah, perlu diingat di antara takbir 1 dan 2 itu harus di sunnah dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhirih, atau baca subhanallah saja. Lagi, pokoknya setelah takbir Allahu Akbar sampai 7 kali, di sana kita baca subhanallah juga. Nah, itu yang sunnah. Nah, setelah kita baca takbir, kita baca ta'awuz. Setelah baca ta'awuz, kita baca bismillah, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kita baca ayat. Nah, kalau di dalam Idul Fitri itu ada sih ayat-ayat yang disunahkan. Tetapi jika kita nggak hafal ayat yang mana-mana sajalah. Qul huwallahu dihafal, qul huwallahu dihafal. Jika ini sendirian, tapi kalau berjamaah kan imam yang baca ayat. Nah, terus di sini setelah itu, nah, tujuh takbir ini selain takbiratul ihram. Dan yang pada rakaat yang kedua, dia itu bertakbir itu sebanyak 5 kali selain takbiratul qiyam. Ketika naik itu kan kita Allahu Akbar, kita naik. Nah, setelah itu kita takbir lagi Allahu Akbar. Nah, baca subhanallah. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, baca subhanallah secara sir, tapi ini sunnah. Nah, terus di sini juga dijelaskan wa yaktubu ba'daha khutbataini. Nah, disunahkan juga kita itu membaca khutbah setelah sholat. Perlu diingat, hukum khutbah ini sunnah. Kalau enggak dikerjakan, enggak apa-apa. Kalau dikerjakan itu lebih afdol. Nah, di sini dijelaskan wa yaktubu ay man yusalli jama'atan minaz-zukuri walau musafirin fala khutbata limunfaridin wala li jama'atin nisa illa ay yaktuba lahunna zakarun. Nah, jadi di sini jika kita sholat sendirian, maka tidak sunnah khutbah. Nah, terus fala khutbata, maka tidak sunnah khutbah. Tetapi jika dia sholat berjamaah, bagi orang laki-laki ini sunnah khutbah. Bagaimana cara menentukan sunnahnya? Kita akan memperoleh sunnah itu jika kita memenuhi rukun khutbah, rukun khutbah. Nah, begitu. Nah, di sini ka khutbatil jum'ati, seperti khutbah Jumat fil arkan, dalam masalah rukunnya. Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama membaca tahmid, kedua membaca salawat atas Nabi, ketiga wasiat takwa, keempat membaca ayat Al-Quran, kelima berdoa untuk kaum muslimin. Nah, la fi syuruti, tidak pada syarat khutbah itu. Fa innaha la tashtaritu huna bal tustahabbu illa al-isma'. Tetapi syarat-syarat khutbah itu disunahkan. Misalkan syarat khutbah harus suci. Jadi kalau ketika khutbah Idul Fitri, kalau kita batal wudunya enggak apa-apa, tetap kita mendapatkan pahala sunnah. Di sini la tashtaritu atau la tushtaratu huna bal tustahabu sunnah, di sini syarat khutbah itu. Kalau di Idul Fitri, perhatikan. Nanti kita salah kaprah. Nah, ini tentang khutbah. Nah, setelah itu bagaimana cara kita berkhutbah? Yukabbiru fil ula tis'an. Dia takbir di khutbah pertama itu 9 kali. Allahu Akbar 9 kali. Dan di khutbah kedua dia itu takbir 7 kali. Nah, ini takbir 7 kali. Perlu dipahami. Ini cara khutbah, ini sunnah ini, tapi hal-hal yang sunnah. Yang wajib itu rukun khutbahnya supaya kita dapat pahala sunnahnya. Kalau enggak jelas rukunnya, bisa-bisa sunnah itu enggak dapat. Dan juga kita disunahkan
wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'id ila ay yadkhula al-imamu fi sholati. Di sini juga kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak tenggelam matahari di tanggal 29 Ramadan misalkan, atau 30 Ramadan itu tenggelam, sudah masuk malam Idul Fitri, kita disunahkan untuk bertakbir sampai imam itu takbiratul ihram. Nah, di sini juga disunahkan bagi laki-laki, kalau laki-laki naikkan suaranya, kalau perempuan kecilkan suaranya. Baik orang yang ada di suatu desa atau orang musafir, di mana kita takbir, di rumah bisa kita takbir, di jalan bisa kita takbir, di masjid, di pasar. Nah, ini tentang takbiratul pada hari raya Idul Fitri ini kita disunahkan. Tetapi dijelasnya silahkan. Ada juga di sini dijelaskan wala yusannu takbir lailata Idul Fitri akibas sholawat. Tidak disunahkan takbir di malam Idul Fitri setelah sholat. Tidak disunahkan. Ini di kitab Hasyiah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri. Akan tetapi Imam Nawawi dalam kitab Adzkarnya bahwasanya dia mensunahkannya setelah sholat. Nggak apa-apa. Mau kita takbir setelah sholat di malam itu boleh. Karena itu adalah kebaikan-kebaikan semua. Nah, ini tentang takbir. Lebih jelasnya silahkan ditanyakan di kolom komentar atau hal-hal yang lain. Ya, untuk mendukung video ini mohon doa dan dukungannya dan supportnya. Semoga kami tetap istiqomah dalam berdakwah walaupun lewat YouTube. Dan insya Allah kami akan menyediakan konten-konten yang bermanfaat, yang sesuai dengan keadaan zaman. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi manfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan khususnya semua umat muslim yang ada di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.